dan Roh Kudus. Karena kemurahan-Mu maka Engkau masih memberi kesempatan bagi kami semua hidup. Bahkan Engkau mengumpulkan kami dalam rumah-Mu yang kudus. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sadar bahwa perjalanan hidup kami harus dituntun oleh firman-Mu. Karena itu kami semua bersepakat untuk mau membaca dan mendengar firman-Mu. Tetapi kami sadar akan keterbatasan serta ketidakmampuan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Karena itu sebelum kami membaca dan mendengar firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, baik hamba-Mu yang berbicara tentang firman, maupun semua kami yang duduk sebagai pendengar, agar firman yang diberitakan bagi kami memampukan kami untuk tetap berada hidup dalam firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Mengampuni dosa dan salah kami. Demi Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mendengar pembacaan Alkitab yang terbaca dari kitab Perjanjian Baru berdasarkan jadwal bacaan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gemit. Hari ini kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi.
darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman bagi kita semua, dan dikatakan bagi kita yang paling berbahagia adalah kita yang mau membaca, mendengar dan melakukan firman dalam hari-hari hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada dalam gedung kebaktian ini maupun yang mengikuti secara live streaming, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua dan salam. Satu kali lagi salam. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema khotbah kita pada perayaan bulan budaya minggu terakhir hari ini adalah Roh Kudus memampukan orang bersaksi tentang perbuatan Allah dalam beragam bahasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda-pemudi serta anak-anakku yang diberkati Tuhan, bagi saya perasaan takut adalah sesuatu yang manusiawi atau normal terjadi pada manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki rasa takut, baik dia laki-laki, dia perempuan, usia tua ataupun muda, dia kaya atau miskin, dia pejabat atau bukan pejabat. Perasaan takut selalu menjadi bagian atau menjadi warisan dari perjalanan hidup mereka. Dari sekian banyak pengalaman yang berhubungan dengan rasa takut, saya ingin berbagi pengalaman untuk beberapa peristiwa. Dalam perjalanan hidup saya selalu mengamati kehidupan masyarakat di sekitar, dan suatu ketika dalam lingkungan saya bertanya pada seseorang yang saya pandang dia termasuk orang kaya di tempat di mana saya tinggal. Kenapa dia kaya? Karena dia pengusaha sukses, punya mobil yang banyak. Jadi suatu ketika saya dekati dia dan saya tanya, kebetulan orang ini adalah orang Makassar. Saya bilang, "Paman, yang saya lihat Paman berkecukupan, punya kekayaan, punya usaha, punya kendaraan yang banyak. Dan saya membayangkan dalam waktu malam Paman tidur dengan nyenyak, menikmati semua yang Paman miliki." Ternyata Paman ini mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Dia bilang, memang kekayaan saya punya, usaha saya punya, dan saya termasuk orang sukses. Tetapi pada malam hari saya tidak tidur nyenyak. Karena saya berpikir bagaimana esok hari kendaraan saya berjalan mencari penumpang dan dia tidak mengalami masalah. Dalam tidur malam saya membayangkan bagaimana besok pagi saya berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi berkat dari usaha yang saya sementara geluti. Dan menurut saya ini adalah bagian dari rasa takut yang saya miliki. Jadi saya tidak bisa menikmati kekayaan yang saya miliki, tetapi saya selalu ada dalam kegelisahan, ada dalam ketakutan. Kalau saja usaha ini bangkrut, kendaraan musnah, bagaimana dengan hidup keluarga? Dalam situasi yang berbeda, sewaktu saya menjadi pendeta jemaat, saya juga sering berkhotbah untuk syukur-syukur. Entah itu ulang tahun dan seterusnya, bahkan kematian. Suatu ketika saya membaca dari kitab Mazmur 90. Mazmur itu bilang usia 70 tahun, 80 penderitaan dan kesukaran. Selesai ibadat ada seorang oma, dia bilang sama saya begini, "Pak Pendeta, pada saat Pak mengkhotbahkan Mazmur itu saya ada dalam kegelisahan dan ketakutan. Karena saya sementara ada pada usia 75 tahun, mendekati 80. Saya membayangkan di usia 80 tahun ada kesukaran dan penderitaan, lalu siapa yang akan memberi perhatian pada kehidupan saya di hari tua? Suamikah, istrikah, atau anak mantu yang bisa mengasihi saya?" Lalu saya menguatkan oma ini dan saya bilang bahwa
Oma jangan terlalu takut. Karena kitab yang lain mengatakan bahwa sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Karena itu Oma berada dalam usia 80 tahun pun, Tuhan tetap menggendong Oma. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Lalu Oma ini dengan gaya kelakar dia bilang, Pak Pendeta, kalau 80 tahun atau 75 tahun dan seterusnya, rambut sudah putih, lalu kita semir, Tuhan gendong ke sonde. Saya bilang pasti Tuhan gendong. Yang terpenting perilaku kita seperti orang tua yang bijak. Tapi kalau di usia tua lalu kita semir rambut tetapi kita berperilaku seperti ABG, ya pasti Tuhan tidak gendong. Atau bisa juga Tuhan gendong sedikit lalu dia lepas dan Oma jatuh, begitu. Jadi Oma tidak perlu khawatir, Tuhan pasti gendong. Alkitab bilang demikian. Saudara-saudari, ini bagi mereka yang ada dalam usia tua. Tetapi suatu ketika ada seorang tua, dia menyuruh anaknya dengan sengaja untuk membelikan sesuatu di kios dekat rumah mereka. Dan anak itu harus melewati kuburan di mana mereka berdomisili. Sudah pasti seperti sebagai orang anak kecil, dia akan mengalami ketakutan melewati kuburan. Apa yang dia buat? Pada saat dia melewati kuburan, dia menyanyikan Tuhan Yesus baik dalam kegelapan malam. Dia terus menyanyikan Tuhan Yesus baik sampai di kios, membelikan apa yang diminta oleh orang tuanya, dia kembali tanpa dibayangkan ayahnya sementara menjaga dia di kuburan. Pada saat dia pulang, dia menyanyikan hal tersebut terus menerus. Dan tanpa diduga ayahnya memeluk dia, lalu dia bilang, Tuhan Yesus baik dan menolong saya. Ternyata ayahnya sementara melindungi dia dari bahaya, kegelapan dan ketakutan. Itu bagian dari ketakutan yang dimiliki oleh anak-anak. Dalam konteks kehidupan kita, fakta mengatakan bagi kita bahwa dalam menjalani hari-hari hidup ini, banyak orang yang takut akan hidup ini. Pengalaman anak-anak perantau di Jakarta itu banyak yang melakukan penyenggalan terhadap panggilan. Takut dengan hidup yang semakin sulit, akhirnya menyangkali iman kepada Kristus dan beralih keyakinan. Dengan harapan bisa menjamin kehidupan yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, masih banyak pengalaman yang bisa kita ceritakan dalam berbagai versi, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan juga apa yang kita alami. Hal yang sama juga dialami oleh Yosef Stalin yang begitu berkuasa pada saat itu, tetapi dia memiliki rasa takut akan hidupnya dari ancaman pembunuhan dan racun. Dan untuk menghilangkan rasa takutnya, dia membuat 8 kamar tidur yang begitu aman, seperti ruang penyimpanan uang di bank. Kita bisa membayangkan kalau kamar tidur seperti ruang penyimpanan uang di bank, itu dia punya konstruksi macam apa. Setiap malam ia selalu berpindah-pindah kamar dan tidak ada seorang pun yang tahu pada kamar mana ia tidur. Hal itu dibuat untuk menghindari dari ancaman pembunuhan dan racun. Saudara-saudari, pernah juga terjadi di suatu tempat ketika orang-orang Kristen ditekan, dianiaya, bahkan digrebek pada sebuah persekutuan ibadah, kemudian mereka diancam dengan senjata, lalu dipaksa untuk menginjak serta meludahi salib Yesus. Beberapa orang karena takut maka mereka melakukan hal tersebut, meludahi salib Yesus dan menginjak salib tersebut. Tetapi berbeda dengan seorang perempuan muda. Dia berlutut dengan rambutnya yang panjang. Dia menyeka salib yang sudah diludahi dan diinjak. Serta dia berkata demikian, rasa takut tidak akan menyurutkan kesaksianku tentang Tuhan yang saya imani. Saudara-saudari, kita bisa membayangkan keberanian perempuan muda ini. Dia melawan apa yang menjadi ancaman bagi keselamatan jiwanya.
dan dia melakukan sesuatu yang sangat spektakuler berhubungan dengan keberadaan keyakinannya. Karena itu, benar yang dikatakan dalam nats pembimbing tadi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terbaca pada 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda-pemudi serta anak-anakku yang diberkati Tuhan, teks ini bercerita bagi kita bahwa murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Dan kalau kita mencermati latar belakang mereka, maka dapatlah dikatakan bahwa murid-murid Yesus datang dari latar belakang yang sangat sederhana. Karena mereka sebagai nelayan dan juga mereka tidak mengikuti pendidikan formal atau tidak memiliki kemampuan intelektual yang baik. Karena itu wajar bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidupnya. Dan hal itu terbukti sejak Yesus ditangkap, disiksa dan diadili. Mereka tidak saja melarikan diri, tetapi karena takut maka Petrus dengan mudahnya melakukan penyangkalan terhadap Yesus sebanyak 3 kali. Kalau kita membaca dalam Injil-Injil sinoptis, kita akan mendapati di situ bahwa ketika Yesus ditangkap, murid-murid sudah mulai menjauh, tidak ada yang berani dekat. Bahkan salah satu murid yang paling menonjol dari 12 murid, yaitu Petrus, dia juga melakukan penyangkalan terhadap Yesus. Kenapa demikian? Karena ada rasa takut yang dimiliki oleh dia. Saudara-saudari, walaupun sudah 3 tahun mengikuti Yesus, tetapi pengenalan akan pribadi Yesus yang tidak sempurna, maka ketakutan masih menjadi warisan dalam hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Mengapa demikian? Karena rasa takut sementara menggerogoti keberadaan kehidupan mereka. Dan Yesus tahu tentang hal tersebut. Karena itu semasa hidup bersama-sama dengan mereka, dia sudah menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus bagi mereka. Penolong disebut sebagai Parakletos, yang akan menolong para murid untuk keluar dari rasa takut dan bersaksi tentang Yesus. Karena itu setelah Yesus naik ke surga pada hari raya Pentakosta, penolong yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Bapak Ibu Saudara-saudari, di Yerusalem pada waktu itu sementara berkumpul orang-orang Yahudi dari berbagai daerah di perantauan untuk merayakan Pentakosta agama Yahudi, yaitu hari raya panen. Bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah salah satu hari raya yang besar selain Paskah. Mereka merayakan Pentakosta sebagai pesta panen, di mana pada saat itu mereka membawa buah sulung dari hasil kerja mereka kepada Allah untuk dipersembahkan. Perayaan Pentakosta Yahudi merupakan perayaan yang penuh dengan sukacita, dengan persembahan syukur yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Pada hari itu juga disebut dengan hari sukacita. Semua orang laki-laki Yahudi harus merayakan perayaan tersebut di Yerusalem. Oleh karena itu tidaklah heran kalau pada hari Pentakosta banyak sekali orang yang datang dari segala penjuru dan berkumpul di Yerusalem. Dan teks ini bercerita dengan baik bagi kita bahwa ada begitu banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Saudara-saudari, lalu apa yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid? Karena kuasa Roh Kudus, maka murid-muridnya dimampukan untuk dapat berbicara dalam berbagai bahasa asing. Mereka tidak saja dapat berbicara dalam bahasa Aram, tetapi mereka juga dapat berbicara
dengan menggunakan bahasa-bahasa lain yang pada mulanya mereka tidak dapat menguasai bahasa tersebut. Hal itu yang membuat banyak orang terheran-heran serta bertanya, para murid adalah orang-orang Galilea, tapi bagaimana mungkin mereka dapat berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa asing? Bahkan mereka tidak saja dapat berbicara dengan bahasa-bahasa asing, tetapi mereka juga dapat menjadi orang yang tidak takut untuk bersaksi tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi tidak ada rasa ketakutan yang dimiliki oleh mereka. Mereka punya keberanian dan mereka berani untuk bersaksi tentang kebesaran Allah yang berlaku atas kehidupan mereka. Bahkan Petrus yang dahulu menjadi orang yang penakut, justru sekarang dia menjadi orang yang berani untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dia berani untuk bersaksi bagi orang banyak. Dia berani untuk menerima resiko dari kesaksiannya, karena dia sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari, karya Roh Kudus merubah paradigma berpikir orang bahwa mereka yang berlatar belakang sebagai nelayan dan tidak berpendidikan tidak dapat menjadi pemberita Injil. Sebab fakta mengatakan bahwa justru mereka yang lemah yang dipakai Tuhan untuk ada dalam garda terdepan menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang. Apa yang dialami para murid oleh karena pencurahan Roh Kudus justru memunculkan sindiran bagi mereka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita berangkat dari perspektif iman, maka kita bisa saja mengatakan bahwa orang-orang yang memberi sindiran kepada para murid Yesus ini adalah orang-orang yang tidak dipakai Tuhan. Orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat mengatakan hal demikian. Dan apa yang mereka lakukan itu hanyalah bentuk dari ketidaksenangan mereka terhadap apa yang sementara dilakukan oleh para murid Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang muncul pertanyaan bagi kita. Apa makna firman ini bagi konteks kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Bapak Ibu saudara-saudari, para pemuda-pemudi serta anak-anakku yang diberkati Tuhan, bagi saya peran Roh Kudus sangatlah penting bagi persekutuan orang percaya yang disebut dengan gereja. Gereja terdiri dari orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang, strata sosial, suku, sumber daya manusia, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Bagi saya perbedaan itu kekayaan yang perlu dikelola secara bijak. Perbedaan jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita saling bermusuhan, membenci, memfitnah, dan lain sebagainya. Egoisme diri dan kelompok mesti dikesampingkan. Sebab Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita adalah roh yang mempersatukan dan bukan roh yang memecah belah persekutuan. Pentakosta sebagai pengikat yang mempersekutukan orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Pentakosta menolong kita untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan yang dihadirkan Allah untuk terciptanya damai dalam persekutuan. Jadi itu manfaat dari Pentakosta, manfaat dari turunnya Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu manfaat juga bagi kita dalam perayaan Pentakosta hari ini, bahwa Roh Kudus yang turun pada pribadi kita masing-masing adalah roh yang mempersatukan dan tidak memecah belah. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, kita sudah berbicara tentang Allah di antara kita. Tetapi ketika kita tiba pada
percakapan tentang Roh Kudus, itu berarti kita mulai berbicara tentang Allah di dalam kita, yakni Allah yang bernubuat apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus menjadi milik kita. Itulah sebabnya Calvin dalam tulisan dia sebutkan demikian. Calvin bilang menyebut Roh Kudus sebagai Tuhan dari keberadaan Allah di dalam kita dan keberadaan kita di dalam Allah. Itulah yang Calvin maksudkan dengan kehadiran Roh Kudus bagi persekutuan orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema khotbah kita hari ini, Roh Kudus memampukan orang bersaksi tentang perbuatan Allah dalam beragam bahasa. Kalau kita mencermati di Indonesia ini ada terdapat 718 bahasa daerah. Sedangkan di NTT, provinsi tercinta kita, terdapat 72 bahasa daerah. Bahasa adalah kekayaan yang dapat digunakan untuk kesaksian bagi kita sebagai orang percaya. Karena itu Gereja Masih Injili Timur membentuk sebuah UPP, namanya Unit Pembantu Pelayanan untuk Bahasa. Unit ini bertugas untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kekayaan bahasa dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan kabar keselamatan bagi orang percaya. Fakta mengatakan bagi kita bahwa saudara-saudari kita yang berada dan hidup di pelosok pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur masih begitu banyak yang belum bisa berbicara dan memahami bahasa Indonesia dengan baik. Karena itu langkah ini bagi saya tepat untuk dilakukan oleh unit bahasa Gereja Masih Injili Timur. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang ini juga dalam wilayah pelayanan Gemit sementara terjadi proses penjaringan pencalonan pemilihan Majelis Jemaat untuk periode 2024-2027. Dan hari ini di hadapan kita ada duduk orang-orang bersaudara yang dipercaya untuk duduk dalam panitia pemilihan untuk melakukan penjaringan pencalonan pemilihan Majelis Jemaat periode 2024-2027. Dalam proses ini ada dinamika yang terjadi, ada riak-riak yang terjadi. Tetapi kita mesti menyadari bahwa proses ini bukan untuk pilih anggota dewan, tidak untuk pilih pimpinan birokrasi, tetapi pilih orang-orang yang bersedia untuk dipakai Tuhan menjalankan tugas pelayanan. Karena itu warnanya agak sedikit berbeda dengan proses penjaringan pencalonan pemilihan yang terjadi di luar lembaga agama. Mereka yang dipercaya untuk duduk dalam panmil sudah pasti mereka menyadari bahwa mereka punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Tapi mereka sadar berdasarkan keyakinan iman bahwa Tuhanlah yang memilih dan memakai mereka. Karena Dia pilih dan pakai mereka, maka Dia juga akan menganugerahkan Roh Kudus yang memampukan mereka yang terpilih dalam panmil untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Nah, sekarang tugas kita sebagai anggota SIDI yang akan dijaring, dicalonkan dan dipilih. Mari kita melihat bahwa jabatan ini bukan jabatan politis dan jabatan birokratis, tetapi ini adalah jabatan pelayanan. Ketika Tuhan pakai warga jemaat untuk memilih kita sebagai majelis jemaat Agape periode 2024-2027, maka dengan hati yang tulus mari kita sadari bahwa itu cara Tuhan untuk memakai kita. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima tugas panggilan yang mulia ini, dan tanpa kita menghindar untuk memberikan alasan-alasan yang tidak rasional bahwa kita sibuk, kita tidak punya waktu, kita belum punya kemampuan untuk berdiri sebagai abdi Allah. Dalam pengembalaan tadi malam saya bilang bahwa sebagai pendeta saya juga sering mengikuti dan mendengar majelis berkhotbah. Dan dari kacamata iman saya mau bilang bahwa Tuhan benar-benar pakai orang ini untuk menjadi pelayan firman-Nya. Kalau dilihat dari kasat mata, maka kita juga bisa bersepakat bahwa
Kebanyakan majelis tidak mengikuti pendidikan formal di teologi. Tetapi mereka karena dipakai Allah, maka mereka punya kemampuan tersendiri untuk dapat menjadi abdi memberitakan firman kebenaran. Karena itu saya ingin bilang bagi kita semua, baik yang ada dalam gedung kebaktian ini maupun yang mengikuti secara live streaming, mari kita mendukung, mendoakan proses penjaringan pencalonan pemilihan majelis jemaat Agape periode 2024-2027 yang tidak saja berlaku di Agape, tetapi juga berlaku di seluruh gereja dalam wilayah pelayanan kemit. Kita dukung agar proses ini dapat berjalan dengan baik. Kita juga mesti siapkan hati. Jika kita dicalonkan dan dipilih menjadi para abdi untuk ada dalam barisan pelayanan, kita semua bersedia dengan tulus. Saya selalu kelakar bilang, kalau menghindar dan bilang tidak bersedia, lalu Tuhan tidak pakai kita untuk ada dalam barisan abdi. Tetapi kalau dia mengeluarkan SK untuk memanggil kita, maka itu kesibukan dan alasan kita itu terbantahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita merayakan bulan budaya untuk minggu yang terakhir dalam wilayah pelayanan gemit. Mari kita memahami bahwa budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh siara hidup dan siara iman kita. Lewat budaya kita belajar banyak hal berhubungan dengan apa yang kita imani. Karena itu Bapak Ibu Saudari, mari kita ada dalam siara iman, siara hidup, untuk memahami bahwa Roh Kudus hari ini memampukan kita untuk ada dalam perbedaan. Tetapi perbedaan itu kekayaan, dan perbedaan itu mesti dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara? Amin. Karena semua sudah bilang amin, saya juga mengaminkan khotbah ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, untuk mengaminkan khotbah ini mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengajari kami untuk dapat memahami apa maksud-Mu dengan menurunkan Roh Kudus-Mu bagi para murid. Kami dapat memahami apa maksud-Mu bagi kami untuk dapat merayakan Pentakosta di hari ini. Kami sadar kami terbatas adanya dalam kepelbagaian, dalam perbedaan. Kami belum mampu untuk mengelola perbedaan itu dengan bijak. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau terus meneguhkan kami, menguatkan kami, menyadarkan kami, agar kami memberi penghargaan terhadap perbedaan itu. Anugerahkan kemampuan bagi kami untuk kami mampu untuk dapat mengelola perbedaan itu. Karena perbedaan itu adalah kekayaan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sadarkan kami jikalau Engkau mendapati kami melakukan kesalahan. Bentuk kami sebagai hamba yang mau menerima satu dengan yang lain dalam siara iman, dalam siara hidup, dan dalam perbedaan ini. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak-anak. Baik sebagai persekutuan orang-orang beriman yang ada dalam persekutuan jemaat Agape Kupang. Tuhan, tolong kami agar Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga yang kami lakukan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Mengampuni dosa dan salah kami demi Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami, penolong kami yang setia. Kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin.